Halo semuanya, kenalin nama aku Dinda Julian. Di video kali ini aku mau ngejelasin tentang materi dari literasi digital, yaitu tentang digital safety. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin nih apa yang dimaksud dengan digital safety ini sih. Nah, jadi digital safety sendiri ini atau biasa yang disebut dengan keamanan digital, yaitu sebuah upaya atau aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengamankan kegiatan-kegiatan digital. Nah, untuk konsep digital safety itu tuh seperti apa sih? Nah, konsep dari digital safety ini tuh merupakan sebuah konsep yang vital yang wajib untuk memulai diajarkan kepada anak sejak dini, di mana dari usia sekolah sampai dewasa. Nah, mengingatkan juga kan nih, sekarang banyak banget ya anak kecil yang tahu sosial media kayak TikTok, YouTube, dan lain-lain. Nah, mengingat juga begitu luasnya lautan internet dan banyaknya penggunaan yang terlibat di dalamnya. Nah, hal tersebut itu bisa berdampak positif dan negatif untuk penggunanya sendiri. Dan ditambah di tengah meningkatnya kejahatan digital yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia saat ini, yaitu seperti pencurian data pribadi, phishing, eksploitasi seksual, penipuan online, perjudian, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Malahan nilai indeks digital safety di Indonesia justru menurun. Nah, dengan adanya digital safety di Indonesia yang telah menurun ini, kita perlu melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam berselancar di ruang digital, atau bisa disebut dengan cyber safety. Nah, untuk menjaga aset-aset digital yang kita miliki, tindakan-tindakan antisipatif apa aja sih yang dilakukan oleh kita gitu. Nah, untuk melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam berselancar di ruang lingkup digital, kita bisa melakukan dengan langkah awal, yaitu yang pertama selalu mengaktifkan pengaturan privacy yang bisa kita miliki di akun pribadi. Nah, contohnya dengan pembatasan siapa saja yang bisa melihat informasi tersebut, terus ataupun siapa saja yang bisa melihat postingan. Nah, yang kedua, dengan membiasakan untuk mengganti password atau kata sandi secara berkala, rutin, dan membuat susunan password yang cukup rumit dan kuat. Nah, mengingat ya tadi banyak banget nih tentang yang terjadi di dalam digital safety ini. Tadi contohnya seperti banyak kayak pencurian data, terus banyak juga seperti menyebarkan video-video hoax. Nah, dalam hal ini kita perlu menekankan aspek kecakapan digital yang harus dan terus ditingkatkan kepada masyarakat, supaya interaksi digital kelak mampu menampilkan konten yang kreatif, mendidik, menyejuk, dan menyerukan perdamaian untuk dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan melakukan literasi digital yang terus-terus dilakukan oleh masyarakat. Oke, di sini gue mau ngejelasin lagi-lagi tentang luasnya suatu digital itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, ada yang namanya sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu di mana sih suatu negara ini mengelokasikan si sumber daya dan mendistribusikan barang jasa ke dalam suatu wilayah tersebut. Jadi kayak impor kayak gitu atau ekspor. Terus juga kerangka sama strukturnya yang ngatur distribusi, terus konsumsi barang, jasa, terus juga masyarakat sama negara. Nah, terus ada komponen-komponennya yang cukup menonjol gitu dari si ekonomi
sistem ekonomi ini. Contohnya itu kepemilikan sumber daya, itu cara memperoleh atau menggunakan sumber daya itu tuh gimana. Terus aktor ekonominya tuh siapa, pelaku dalam perekonomian itu. Terus arenanya di mana aktivitas ekonominya diselenggarakan. Terus udah gitu aktivitas ekonominya juga kayak apa aja sih. Terus yang terakhir tujuan untuk sebagai aturan tentang kesejahteraan bagi negaranya masing-masing. Terus ada peran media sosial tuh di sistem ekonomi itu. Yang pertama itu menyediakan platform untuk berinteraksi, terus berbagi informasi dan berkomunikasi. Ya gimana sih layaknya pembeli dan penjual kayak gitu. Terus juga dalam interaksi tersebut ada informasi yang dikomunikasikan bisa jadi adalah terkait dengan isu ekonomi tersebut, kayak penawaran barang dan jasa gitu. Terus beberapa platform di media sosial itu nyediain fitur e-commerce, biar tujuan utamanya itu bukan untuk melakukan transaksi bisnis, melainkan untuk langsung gitu dalam lingkungan sosial mereka itu belanja. Contohnya kayak di Instagram atau di toko TikTok Shop yang kayak gitu contohnya. Nah, terus ada 7 aktivitas ekonomi di sosial media, yaitu yang pertama pengaruh dan endorsement, di mana kayak endorsement itu dari merek-merek barang atau makanan. Itu tuh kayak secontoh iklan di sosial media sama diiklanin sama orang terkenal, misalkan kayak selebgram yang di story Instagram atau di TikTok yang kayak gitu, yang emang udah aktif di sosial media. Terus yang kedua ada pendanaan crowdfunding, yang ketiga ada crowd learning, yang keempat ada pemasaran dan perdagangan online, yang kelima adalah ada pembayaran peer to peer. Terus yang keenam ada bisnis kecil dan berdagang online. Terus yang ketujuh ada pemasaran virtual. Terus dari model bisnis di media sosial itu juga ada macam-macam. Contohnya kayak business owner, terus content marketer, terus customer service, data analis, sama customer sebagai pembelinya. Nah, dari semua hasil itu tuh kayak berpenghasilan gitu walaupun di sosial media. Jadi dari sosial media tersebut itu nggak dijadiin sesuatu hal yang negatif, banyak juga hal positifnya kayak gitu. Mungkin cukup segitu aja dari gue, Elmania Putri. Sekian dan terima kasih, bye.